Sama seperti Al-Imam Ghazali, beliau juga mengawali pengarangan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama berarti Habib Ahmad dengan Al-Imam Ghazali sama nggak? Sama pemahaman ilmunya, sama cara beliau memaparkan ilmunya, sama-sama menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau masuk dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah bismillah masuk hamdalah, basmalah, kemudian hamdalah. Sama nggak? Sama. Di dalam riwayat hadis mengatakan peruntukan hamdalah sama seperti bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau ada bismillah ada hamdalah, sepaket dia, karena hadisnya berkenaan, sama bentuk hadisnya. Kullu amrin la yubda'u fihi bi hamdalah, maka agto abtar dan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ sama maknanya. Jadi nakis wa qalilun barakah. Jadi mereka selalu sandingkan antara basmalah dan hamdalah. Yang terlewatkan dari bismillahirrahmanirrahim, kalau ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa kalimat? Ada berapa kata? Coba lihat tulisannya di depan ente. Ada berapa? Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti ada berapa? Ada 4. Secara dilihat. Kalau masuk ke ilmu lughah, kalau masuk ke ilmu bahasa, kalau masuk ke ilmu penulisan, itu ada 5 kata. Dari mana 5 katanya? Ba itu sendiri. Ba, mana ba? Huruf ba ada nggak ba di situ? Mana ba? Itu ba sendiri, bimakna musahabah, berbarengan, bersamaan. Sebagaimana yang kita sudah tahu mungkin dari kalian bahwasanya niatan di dalam amalan baik itu harus diletakkan di awal ibadah. Di mana niat sholat? Di awal ibadah. Di mana niat wudu? Di awal wudu. Di mana niat ngarang kitab? Di awal penulisan. Niat wudu waktu dicucimu, niat sholat waktu di takbiratul, niat ngarang kitab waktu kapan? Waktu narik garis untuk huruf bis, huruf ba. Ba itu maknanya musohabah ma tabaruk, 1 kalimat, 1 kata. Isim 1, Allah 1, Ar-Rahman 1, Ar-Rahim 1. Ada berapa jadinya? 5. Dah, habis itu masuk ke kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu apa maknanya? Rabb. Alhamdulillah, ya kan? Pujian bagi Allah. Rabbul Alamin. Rabb itu apa maknanya? Masiwal alamin. Selain daripada alamin adalah Rabb. Allah itu yang menciptakan alamin. Alamin mana? 7 lapis bumi, 7 lapis langit, beserta apa yang ada di dalam isi 7 lapis bumi, begitu juga apa yang ada isi di dalam 7 lapis. Selain daripada kaun itu semua adalah Rabb, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan yuwafi ni'amahu, yang mana pujiannya selalu kembali atas dirinya, wa yukafium mazidah, yang menambahkan segala sesuatu yang kurang. Wa sallallahu ala, dan salawat. Nah, ini paket yang berikutnya. Di dalam segala sesuatu hal baik biasanya ada alhamdulillah, biasanya ada bismillah, ada alhamdulillah, dan sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali apapun, segala sesuatu bentuk amalan baik, maka awalin dengan bis. Kemudian sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina. Apa makna sayyid? Baca enggak itu? Wa sallallahu ala sayyidina. Apa makna sayyid? Tulis ini. Makna daripada sayyid adalah
Satu kaidah pertama yang dikatakan seseorang sayyid adalah yang mana dia orang tersebut banyak bala tentaranya. Sayyid itu dikatakan kalau dia banyak bala tentaranya dia bisa dipanggil sebagai sayyid. Itu satu kaidah pertama. Barang siapa yang banyak bala tentaranya, itu satu kaidahnya, maka mereka mampu dan bisa dikatakan sayyid. Udah. Kemudian yang dikatakan sayyid juga man tawdha ilaihin nas inda syadaid. Barang siapa yang ditakuti orang ketika ada permasalahan. Barang siapa yang ditakuti orang ketika ada permasalahan. Berarti seseorang sayyid mampu memecahkan dua permasalahan. Paham maksudnya? Ketika ada permasalahan dia ditakuti sama orang. Untuk apa tujuan dia ditakuti? Dia bisa mengislah, dia bisa mendamaikan perpecahan. Paham? Itu makna sayyid yang kedua. Makna sayyid yang ketiga, wal hilim, dia mampu menahan amarahnya. Orang tersebut mampu menahan amarahnya. Ada empat sifat tersebut, ini baru 3. 4 sifat tersebut adalah sosok orang yang mampu dan pantas dipanggil sayyid, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bala tentaranya banyak. Nabi ditakuti orang ketika ada perpecahan. Nabi mampu tahan amarah. Paham? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Apa makna Muhammad? Muhammad yang banyak pujian atas diri si yang punya nama tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak pujian atas dirinya, maka dikatakan Muhammad. Wa ala alihi, siapa keluarga Nabi Muhammad? Bani Hashim wa Bani Muttalib. Bani Hashim ya Ustaz, Bani Hashim wa Bani Muttalib. Tapi itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, siapa sahabat Nabi Muhammad? Sahabat Nabi Muhammad, tulis orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu dikatakan sahabat Nabi. Jadi kalau mau tahu siapa sahabat Nabi, ini kaidahnya. Siapa sahabat Nabi Muhammad? Orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, melihat atau dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi, di dunia maksudnya, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, beriman kepada Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itulah kaidah untuk siapa yang dikatakan sahabat Nabi Muhammad, beriman, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Nah, beberapa kaidah tersebut ketika kita melihat orang, lihat Nabi enggak? Enggak. Dilihat Nabi enggak? Enggak. Ente dilihat Nabi enggak? Di zaman hidup Nabi enggak? Enggak. Beriman dengan Nabi enggak di saat itu? Tidak juga. Meninggal iman dan Islam, berarti kita bukan dikatakan sahabat Nabi. Melihat Nabi, iya katanya. Dilihat Nabi, iya juga katanya. Hidup di zaman Nabi, iya katanya. Ini ada orang, kemudian dia iman dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam kepada Nabi. Siapa ini orang? Sahabat Nabi Muhammad. Tapi kalau dia tidak cocok, kriteria ini dicocokkan ke dirinya, maka dirinya bukan sahabat Nabi Muhammad. Berarti nggak boleh orang ngaku-ngaku. Faham maksudnya? Itu kaidah ulama yang supaya kenapa? Supaya umat nggak dibodohi sama orang. Nanti ngaku-ngaku dia sesuai dengan akal fikirnya. Udah ngarang dia dibilangnya dia sahabat Nabi, ngarang dia dibilangnya dia malaikat Jibril, ngarang dia dibilangnya dia Nabi baru. Nah, kalau ada kaidah-kaidah seperti itu, umat nggak bisa dibodohi. Jadi kita nggak dibohong. Nanti ada orang masuk ke hutan, ada orang masuk ke daerah-daerah, udah keluar dia bawa umat, dia bilang dia malaikat Bisa?
Jangan ngarang-ngarang lah, ketawa lah kita ngelihat, ya kan? Paham? Maka kaidah-kaidah seperti ini harus dibaca dan harus dihafal supaya umat tidak dalam keadaan dibodoh. Wallahu a'lam.